Sahabat, apakah kamu sering merasa kehilangan motivasi untuk melakukan sesuatu? Padahal, kamu sudah punya niat dan alasan yang kuat untuk merubah hidup kamu. Seringkali, setelah mengikuti seminar motivasi atau menonton video motivasi, semangat kita membara, kita on fire. Tapi, setelah seminggu atau 2 minggu berlalu, motivasi kita mulai turun dan mengendur. Terus begitu, berulang-ulang. Dulu, saya juga sering mengalami itu, sampai akhirnya saya mendapatkan pengetahuan yang akan saya bagikan kepada kamu sebentar lagi. Jadi, ikuti terus ya video ini sampai habis, karena informasi ini akan merubah perspektif kamu. Selamat datang sahabat di channel Sukses Bahagia bersama Les Malak. Kita seringkali terjebak dalam suatu kondisi di mana kehilangan motivasi untuk melakukan sesuatu, padahal kita sudah punya niat dan alasan yang kuat. Padahal, sahabat tahu nggak, sebenarnya ada motivator handal dalam diri kita yang bisa membantu kita untuk terus termotivasi. Motivator handal itu adalah diri kita sendiri, dan kita harus sering berkomunikasi dengan dia. Iya, kamu tidak salah dengar. Yang saya maksudkan adalah komunikasi dengan diri sendiri sebagai alat untuk meraih sukses dan kebahagiaan dalam hidup kamu. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita pelajari dulu apa yang dimaksud dengan komunikasi dengan diri sendiri. Ini adalah proses merenung dan berbicara secara sadar dengan pikiran dan perasaan kita sendiri. Mengapa dikatakan komunikasi dengan diri sendiri menjadi senjata kuat untuk meraih sukses dan kebahagiaan? Yang pertama, dia akan membantu kamu memahami diri sendiri dengan lebih baik. Dia juga membantu mengatasi perasaan stres, keraguan, dan kebingungan yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, salah satu fungsi utama berkomunikasi dengan diri sendiri adalah mempertahankan dan meningkatkan motivasi. Kamu dapat memberikan diri kamu dorongan positif dan pengingat tentang tujuan kamu, yang dapat membantu kamu tetap termotivasi dan fokus pada pencapaian tujuan kamu. Berbicara pada diri sendiri juga bisa membantu kamu mengelola emosi kamu dengan lebih baik. Kamu dapat merenungkan perasaan kamu, mengidentifikasi penyebabnya, dan mencari cara untuk meredakan atau mengubah emosi yang tidak produktif menjadi yang lebih positif. Selain itu, komunikasi dengan diri sendiri juga dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Kamu dapat merenungkan masalah yang kamu hadapi, mengevaluasi berbagai solusi, dan mengambil keputusan yang bijak. Berbicara pada diri sendiri juga dapat meningkatkan fokus dan konsentrasi. Kamu dapat mengingatkan diri sendiri untuk tetap fokus pada tugas yang sedang kamu kerjakan dan menghindari gangguan. Yang tidak kalah penting, komunikasi internal yang positif dapat membantu kamu mengembangkan rasa percaya diri yang lebih kuat. Ini adalah elemen penting dalam meraih kesuksesan dan kebahagiaan, karena kamu akan lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan. Nah, sekarang mari kita bahas bagaimana caranya kita berkomunikasi dengan diri sendiri. Langkah pertama, temukan waktu dan ruang yang tenang. Pilih waktu dan tempat yang tenang, di mana kamu dapat merenung dan berbicara pada diri sendiri tanpa gangguan. Bisa di pagi hari, saat sedang liburan, atau sebelum tidur. Langkah kedua, tetapkan tujuan yang jelas. Tentukan tujuan kamu berkomunikasi dengan diri kamu sendiri. Apa yang ingin kamu capai atau pahami? Apakah kamu ingin mendiskusikan tentang masalah tertentu atau hanya memeriksa perasaan kamu? Untuk memudahkan pemahaman, kita ambil contoh, misalnya Sarah, seorang profesional muda, merasa sangat stres di tempat kerja karena tugas yang menumpuk dan tekanan deadline. Tujuan Sarah berdiskusi dengan dirinya sendiri adalah untuk mengurangi stres di tempat kerja dan meningkatkan produktivitas. Langkah ketiga, mulailah dengan mencatat pikiran kamu. Catatlah apa yang terlintas dalam pikiran kamu.
Misalnya, Sarah mulai mencatat pikirannya tentang apa yang membuatnya stres. Dia menulis, "Saya merasa cemas karena banyak pekerjaan yang harus saya selesaikan dan saya khawatir tidak akan mencapai tenggat waktu." Langkah keempat, bertanya pada diri sendiri, pertanyaan yang relevan tentang permasalahan atau tujuan kamu. Sarah bertanya pada dirinya, "Mengapa saya begitu tertekan? Apa yang bisa saya lakukan untuk mengatasi stres ini?" Langkah kelima, dengarkan dengan penuh perhatian jawaban yang muncul dalam pikiran kamu. Jangan menghakimi atau menilai, cukup dengarkan dengan objektif. Dari contoh kita, Sarah mendengarkan dengan penuh perhatian apa yang muncul dalam pikirannya. Jawaban yang muncul di pikiran Sarah misalnya, "Kamu bisa mengatasinya. Kamu telah menghadapi situasi stres sebelumnya dan berhasil mengatasinya. Kamu dapat merencanakan dengan baik." Langkah keenam, ingatlah untuk bersabar dan berempati pada diri sendiri selama proses ini. Mungkin di awal, kamu belum mendapat jawaban dari diri kamu sendiri. Teruslah berlatih, jangan putus asa. Akan tiba saatnya, dirimu akan siap berkomunikasi dengan kamu. Langkah yang ketujuh, langkah yang terakhir, adalah latihan dan konsistensi. Seperti keterampilan lainnya, komunikasi dengan diri sendiri memerlukan latihan dan konsistensi. Semakin sering kamu melakukannya, semakin baik. Kamu akan menjadi semakin mahir berkomunikasi dengan dirimu sendiri. Praktekkan dengan tekun, dan kamu akan melihat perubahan positif dalam cara kamu mendekati tujuan dan tantangan. Terima kasih sahabat. Tonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses dan bahagia.